Iya, Des. Nggak, aku mau nanya, Des. Silakan. Katanya kalau umat Kristen katanya dijamin masuk surga ya? Bang, coba bang, jangan separuh bang, wajah bang, agak naik sedikit. Gini Des, aku buka baju nih Des. Nggak pakai baju soalnya. Oke, silakan. Iya. Segitu aja pas, itu agak naik segini. Nah, coba. Apa yang menjadi pertanyaan Anda? Katanya kalau umat Kristen katanya dijamin masuk surga, gimana ceritanya tuh Des? Begini, karena itu pun Kristen yang seperti apa dulu? Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Begini bang. Jadi sebenarnya bang, tuntutan untuk masuk kepada hidup yang kekal itu adalah tuntutan yang sangat berat. Seseorang itu harus menjalankan perintah-perintah segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Dia harus hidup benar dan tidak bercacat celah. Oke? Biar besok Anda nggak tanya lagi. Kenapa besok nanya lagi. Artinya pertanyaan Anda selesai malam hari ini. Nah, karena tuntutan itu sangat berat, tidak ada yang sanggup melakukan, Bang. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Saya, Anda, semuanya tidak ada yang sanggup hidup kudus tak bercacat celah. Nah, yang sanggup melakukannya itu hanyalah Yesus saja, Bang. Dia sanggup melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat itu dengan hidup tidak bercacat celah. Oke? Sampai di sini paham? Terus umatnya itu gimana itu jadi? Baik. Lalu bagaimana umatnya? Nah, makanya begini bang. Ketika kita berdiri di tahta pengadilan, maka seperti kami orang-orang Kristen bang, bukan kami yang dilihat bang, tetapi Yesus yang berdiri di hadapan kami sebagai juru selamat bang. Sebagai penyelamat. Karena apa? Karena kami itu tidak sanggup untuk melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Makanya kami itu dibenarkan oleh karena Yesus. Kami itu disucikan oleh Yesus. Makanya Yesus menyucikan kami oleh darahnya. Begitu bang. Jadi Yesus itu taat sampai mati, tidak melakukan kesalahan. Dan darahnya yang tertumpah itu, yang tercurah itu menyucikan dan menebus kami bang. Begitu bang. Walaupun umatnya berbuat jahat tetap masuk surga gitu. Baik, pertanyaan yang bagus. Apa kata Rasul Paulus? Begini. Jikalau kamu sudah ditebus oleh Yesus, sudah dibayar oleh Yesus, bukan dengan perak, dengan emas, tapi dengan darah. Jadi kami ini bang, orang Kristen ini, kami itu dibeli, dibayar, ditebus oleh Yesus, itu dengan darah. Nah, oleh karena kami sudah dibeli, maka badan kami, hidup kami, tubuh kami, bukan punya kami. Karena kami sudah dibeli oleh Yesus. Barang siapa yang sudah dibeli oleh Yesus, dia menjadi milik Yesus. Dan barang siapa menjadi milik Yesus, dia melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin kita milik Yesus, kita kepunyaan Yesus, tetapi kita kerjanya nyolong mangga? Makanya saya bilang pertanyaanmu itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Begitu. Jadi orang yang menjadi milik Kristus, dia melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Begitu. Nah, mengenai kami nanti tidak sempurna, mengenai kami nanti jatuh bangun segala macam, itulah yang dimaksud kami akan dibenarkan oleh karena darahnya. Seperti itu bang. Jadi itu bang, kekristenan itu. Jadi kami ditebus, dibenarkan oleh karena dia benar. Jadi di alam barzah nanti tidak ada proses-proses lagi ya Des ya? Sebenarnya kami nggak ada istilah-istilah alam barzah bang. Kami makanya hari penghakiman gitulah ya ininya ya. Hari penghakiman. Tidak ada proses lagi ya udah ya. Iya. Kami di dalam iman Kristen itu bang, kami tidak lagi dihakimi karena Yesus sudah berdiri membenarkan kami. Seperti itu bang. Nah sementara orang Muslim itu tidak punya seorang penebus.
Orang muslim itu harus membayar kesalahannya sendiri. Makanya umat muslim itu dikatakan di dalam Quran surat Maryam ayat 71 wajib mendatangi neraka. Begitu Bang. Loh iya, Jadi betul nggak wajib mendatangi neraka? kalau kita kan banyak prosesnya, Dis. Kalau kita kan bisa dibilang ya, tidak semata-mata kita hidup di dunia ini harus apa, Des? Tidak harus melakukan apa, menyembah Tuhan atau bagaimana. Jadi kita memang Salah benar-benar Bang. Salah Bang. Menurut agama Islam, Anda itu wajib berbuat dosa. ya nggak bisa begitu, Dis. Jangan samakan kami Bang, dengan agama. saya itu kalau ngomong selalu ada dalilnya Bang. Kalau Anda tidak berbuat dosa, nanti Allah tidak punya kerjaan Bang. Karena Allah itu paling senang ngampunin orang berdosa. Nih. Ya. Jadi enggak, Des. Ini dikatakan ya umatnya Nabi apa Yesus Bang, tidak menjalani ini Bang ya. proses. Coba ya Bang ya, Bang. Ini nanti Anda baca ini hadis ini Bang ya. Bagaimana hadis ini itu akan membuatmu harus melakukan dosa Bang. Kalau enggak Bang, Abang nanti akan dimusnahkan loh Bang ya. Saya tunjukkan ya hadisnya Bang ya. Bentar ya Bang ya. Saya tunjukkan dulu. Nih, Anda baca ini ya. Inilah bagaimana Bang Anda itu tersesat Bang. Oke. Bang, jangan geleng-geleng kepala. Lihat ya, ini hadis ya. Bang, coba ya. Abang coba dengarkan saya dulu ya. Buka hati, buka pikiran nih. Perhatikan ya. Dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Bayangin Bang, kalau kamu Bang mau hidup kudus tidak bercacat celah, dimusnahkan kamu sama Allah. Ya, akan dimusnahkan oleh Allah. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa, kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Makanya Bang, biar Allah ada kerjaan, biar Allah mengampuni, kamu harus bikin dosa dan minta ampun. Enggak begitu konsepnya, Des. Itu Oke, sekarang saya tanya, pikiran kalau kita tidak aja. berbuat dosa dimusnahkan nggak? Ya makanya jangan kita berbuat dosa, Des. Loh, kalau nggak berbuat dosa dimusnahkan ini loh. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat itulah- dosa sama sekali. Kelebihannya kan itu. Kelebihannya kan itu, Des ya. Kami Bang, ya, sebenarnya Bang ya, intinya itu Bang, kalau Anda jadi Islam, Anda itu kalau nggak bikin dosa, malah dimusnahkan sama Allah. makanya saya bangga jadi Islam itu, Des. Ya iya, Itulah karena Anda nggak Islam itu- mikir. gimana enak banget hidup kalian itu. Saya kasih contoh misalnya. Mau Saya hidup kasih di contoh. dunia senang-senang tanpa harus menyembah kebaikan kemuliaan Gini. Tuhan itu. Gini Bang. Ya memang harus begitu kami, Dis. Gini itu apa manfaatnya apa? Ya manfaatnya itulah perintahnya Tuhan itu. Coba sekarang saya tanya. Itu. Kalau ada tetanggamu lapar, tetanggamu tidak punya makanan, kamu gini, apa manfaatnya bagi tetanggamu?
Itu jangan samakan antara tetangga dan ibadah kita. Makanya Nggak Bang. salah, itulah cara kamu Loh, memikirkan makanya gini, makanya secara di dalam logikamu kekristenan sendiri. Bang, di dalam kekristenan Bang, ibadah yang sejati itu ya berbakti Nggak kepada masuk, Tuhan itu bukan gerakan badan Bang, begini-begini. Jadi kamu itu berpikiran Apa itu ya, gerakan begitu-begitu berpikiran, Bang? Loh, menerjemahkan kami itu, agama kami itu kok menerjemahkan? cara Sekarang saya logika tanya. kamu, Oke, pemikiran kamu. Anda kan tadi bilang menjadi Kristen, senang-senang, begini mati masuk surga, menjadi Islam, Iya, itu. menjadi Islam menderita, udah mati masuk neraka. Coba, Enak banget gitu loh. lu ya enak makanya jadi Kristen gimana? Mau tapi nggak jelas itu. Lu daripada begini-begini. Coba begini-begini Emang jam jelas. jam 12. Ah, itulah Jam 12. perintah Tuhan kami itu. Restu sholat. Jam 3 restu sholat. Jam 6 restu sholat lagi. Oh, memang begitu. Jam 6 perintah sholat. Tuhan kami. Gini. Memang begitu. Ya, karena Manfaatnya apa? Manfaatnya apa bagi orang lain? ya itu manfaat buat kita, bukan buat Untuk orang. lain. Buat Untuk kita. orang apa manfaatnya? Ya buat kita, bukan buat orang. Ya udah buatmu apa manfaatnya? Apa manfaatnya buatmu? Manfaatnya apa? Ya kita, ya manfaatnya ya tujuan kita itu ya masuk surga. Manfaatnya tujuan masuk surga. Aduh. Kita pengajaran sedikit nih. Makanya teman-teman, mereka itu mengatakan, kamu itu Kristen jingkrak nyanyi masuk surga. Ya enak. Daripada seperti kamu kayak begitu, gimana? Enakan mana, ayo? Ya nih, saya tunjukkan sama kalian nih, satu firman Tuhan. Makanya banyak orang tidak mengerti apa sih ibadah itu. Ibadah itu kan dari kata abada, abdi, pengabdian. Pengabdian itu bukan gerakan-gerakan badan. Pengabdian kok gerakan badan. Lihat nih. Saya akan tunjukkan apa sih sebenarnya ibadah yang sejati. Kita tunjukkan ya. Perhatikan. Saya bukakan Roma pasal yang ke-12. Kita bukakan ya. Biar mereka tahu ajaran Kristen. Bukan gerakan-gerakan badan. Gerakan-gerakan, kalau gerakan-gerakan badan fitness. Perhatikan. Nih. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim. Nanti kalau dibaca Allah nanti dipikir Muslim ini Allah gitu. Ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Elohim, dan itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuahlah oleh pembaharuan budimu, dan seterusnya. Ini jelas. Gitu loh. Jadi kita itu harus melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, contohnya, kita persembahkan tubuh kita, hidup kita ini melakukan apa yang diperintahkan. Contoh misalnya, kalau kamu menjabat sebagai lurah, kamu tidak korupsi, tidak mengulurkan tanganmu mengambil jatah orang. Itu ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu, hidupmu. Bukan gerakan-gerakan badan. Kalau gerakan-gerakan badan itu buat apa? Gimana? Terus kamu bilang, tuh di gereja jingkrak, nyanyi masuk surga. Ya itulah enakannya. Justru di gereja itu, ya kan, kita itu mengekspresikan
mengekspresikan bagaimana rasa syukur kita kepada Tuhan, bercerita, sharing satu sama lain. Begitu. Terus kau bilang jingkrak-jingkrak masuk surga. Aduh. Gak ada di situ jingkrak-jingkrak masuk surga. Tetapi jangan salah teman-teman. Ada juga orang Kristen yang karena kena pengaruh Islam, dia pikir ke gereja itu biar masuk surga. Bukan. Fungsi orang ke gereja itu fungsinya adalah supaya iman kita itu tidak pudar, tidak padam. Makanya berkumpul bersama orang-orang yang seiman. Begitu. Supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kudus. Nah, pertemuan-pertemuan itu, itulah gereja. Gereja itu pengertiannya sebenarnya itu adalah perkumpulan. Gitu. Untuk apa perkumpulan itu diadakan? Supaya kita saling menguatkan. Begitu. Diingatkan kembali, disegarkan kembali. Supaya kita bisa cerita satu sama lain. Kalau ada yang imannya lemah, dikuatkan oleh yang imannya kuat. Begitu. Itu bukan biar masuk surga. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita. Begitu loh. Beda kalau kamu pergi ke tempatmu melakukan gerakan-gerakan badan biar masuk surga, biar nggak digebukin di neraka. Beda. Jangan membuat konsepmu itu kamu taruh ke sini. Nggak nyambung kita nanti ngomongnya. Begitu loh ya. Tapi ada juga orang Kristen yang berpikir bahwa ke gereja itu biar tidak digebukin di neraka katanya. Ya karena apa? Ya karena dia waktu kecil gaulnya sama orang Islam. Jadi dia berpikir bahwa ke gereja itu untuk supaya nanti tidak digebukin di neraka. Seperti cerita temannya dia waktu masih kecil. Gitu. Ada juga, ada, jangan salah. Ada. Jadi pengaruh-pengaruh itu sebenarnya tidak bisa kita hindari. Karena apa? Karena jelas sekali waktu masih kecil kita kan gaulnya sama mereka. Seperti itu. Jadi tujuan ke gereja adalah biar tidak nanti dibakar di neraka. Berat. Makanya tidak ada di dalam kekristenan itu, misalnya hari ini kamu nggak ke gereja, oh berarti kamu nanti ngutang di neraka 7 tahun gitu. Kalau gini teman-teman, saya itu masa kecil saya itu berteman dengan orang-orang Islam. Jadi karena berteman dengan mereka, bahkan saya sering itu kalau dia ngaji saya ikut-ikutan masuk ke pondok pengajiannya itu.